Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wa qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin dan muslimat, arsyadani Allahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan materi bahasan kita. Kalau yang bawa buku Al-Wajiz, coba dibuka di halaman 86 yang bahasa Arabnya ya, tentang bagaimana mengqadha salat-salat yang terlewatkan dari kita, ya. Qadha'ul fawaid. Qadha'u al-fawaid, bagaimana kita mengqadha salat-salat yang terlewatkan. Di sini disebutkan dari Anas, an Anas radhiyallahu anhu qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan aw nama anha fa kaffaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa melaksanakan sholat, au nasiyaha, atau dia barang siapa yang terlewat, dia tidak melaksanakan sholat disebabkan lupa atau ketiduran, fal yusalliha, hendaknya dia langsung mengerjakan sholat ketika dia ingat. Ya, hendaknya dia langsung mengerjakan sholat. Maka di sini para ulama menyebutkan bahwa
ketika seseorang tertidur atau dia lupa dan dia belum mengerjakan sholat, maka begitu dia ingat langsung dia kerjakan ibadah sholat tersebut. La kaffarata laha illa dzalik. Ya, tidak ada kafarah, tidak ada denda bagi dia kecuali itu. Misal nih, ada seorang yang bangun paginya itu jam berapa? Jam 6 atau jam 7. Sudah kesiangan dia dan ini tidak disengaja sama dia. Maka fal yusalliha idza dzakara. Begitu dia bangun, langsung wudu, langsung sholat. Ya. Begitu dia ingat, langsung dia kerjakan sholat. Atau misalnya karena dia lupa, benar-benar memang lupa. Kadang ketika kita naik pesawat gitu kan, kita belum sholat subuh nih di pesawat. Tiba-tiba ketika nyampe Indo sudah jam 9 pagi. Iya Pak? Sampai bandara sudah jam 9 pagi, kita belum sholat subuh nih. Tadi di atas, karena mungkin istirahat dia ketiduran. Maka begitu dia ingat, langsung dia kerjakan sholat itu. Ya. Atau misalnya luput 2 rakaat, 2 sholat, maghrib isya dia belum sholat. Tadi di pesawat masih misalnya jam 4, begitu sampai di Indo sudah jam 8 malam. Berarti kan belum maghrib, belum isya. Begitu dia sampai, dia ingat, dikerjakan langsung sholatnya, dan sholatnya dikerjakan dengan tertib. Maksudnya maghrib dulu, baru isya. Dalam Al-Quran disebutkan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat diwajibkan bagi orang-orang yang beriman sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal yaqdi man taraka as-salata 'amdan hatta kharaja waqtuha? Apakah harus mengqadha orang-orang yang meninggalkan salat sampai habis waktunya? Gitu ya. Jadi dia bukan karena lupa, bukan karena ketiduran nih. Dia nggak sholat, habis waktu zuhur, apakah harus dia qadha? Disebutkan di dalam kitab Al-Wajiz ini, perkataan Ibnu Hazm rahimahullah dalam Al-Muhalla, Inna Allah Ta'ala ja'ala likulli salati fardin waqtan mahdudat tarafain, yadkhulu fi hinin mahdudin wa yabtulu fi waqtin mahdud. Fala farqa baina man shallaha qabla waqtiha wa baina man shallaha ba'da waqtiha li'anna kilayhima shalla fi ghairil waqt wa aidan fa inna al-qada'a ijabu syar'in wasyar'u la yajuzu li ghairillahi ta'ala ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam walau kana al-qada'u wajiban ala al-'amili li tarki as-salati hatta yakhruja waqtuha lama aghfalallahu ta'ala wala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam dzalik wala nasiyahu wala ta'ammada i'natana bitarki bayanihi. Dan disebutkan wa ma kana rabbuka nasiya dalam surah Maryam ayat 64. Wa kullu syari'atin lam ya'ti bihal Qur'an was sunnatu fahiya batilun. Dibilang bahwa secara ringkasnya orang yang melalaikan sholat sampai habis waktunya tanpa ada uzur, maka tidak ada qadha baginya. Ya, karena tidak disebutkan oleh dalil-dalil di Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi. Sekalipun misalnya seandainya qadha itu wajib, pasti ada penjelasannya dari syariat. Ya, tapi ini tidak ada dijelaskan. Tidak mungkin Allah lupa, tidak mungkin Rasulullah tidak menjelaskan kalau itu penting. Ya, Allah katakan wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Rabb kalian itu lupa. Ya. Artinya apa jamaah sekalian? Kalau seorang meninggalkan sholat
dengan sengaja tanpa ada udzur syar'i, bukan karena lupa, bukan karena ketiduran, bukan karena kesibukan yang sangat penting misalnya kan, bukan karena udzur syar'i lah, maka tidak ada qada baginya. Lalu bagaimana? Para ulama menyebutkan yang dianjurkan bagi dia adalah memperbanyak salat-salat sunnah. Ya, yang dianjurkan baginya adalah memperbanyak ibadah atau salat-salat sunnah, itu yang akan menutupi salat-salat wajibnya yang bolong dulunya. Karena kadang kita temui orang, dia baru taubat, baru hijrah, habis salat maghrib, setelah itu dia qadha maghribnya sampai isya, 3 rakaat salam, 3 rakaat salam, 3 rakaat salam sampai mendekati isya. Habis isya nanti dia qadha isyanya 10 kali. Padahal ini tidak ada dalilnya secara khusus disebutkan oleh syariat kita mengerjakan itu, mengqadha itu. Tapi perbanyak salat sunnah. Begitu juga puasa wajib. Dia lalaikan bukan karena udzur syar'i, maka perbanyak puasa sunnah. Ya. Nah, tapi kalau itu karena udzur seperti yang kita sebutkan tadi, silahkan dia langsung kerjakan begitu dia ingat. Ya, ada seorang misalnya masuk lab, dia nggak bisa keluar nih. Lewat maghrib dan isya, dia keluar dari tempat kerjanya itu sudah isya. Dan memang darurat kondisinya gitu ya, tidak sering lah darurat. Ada satu kondisi misalnya darurat, nggak bisa ditinggalkan. Maka setelah dia selesai, kerjakanlah sholat itu sesuai dengan urutannya. Maghrib dulu, kemudian isya. Ya. Dan juga disebutkan, jamaah sekalian, ada waktu-waktu yang kita dilarang sholat. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia mengatakan, salatu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihin au an naqbura fihinna mautana. Kami dilarang salat pada 3 waktu ini atau menguburkan mayit. Ketika matahari terbit sampai naik setinggi galah. Galah tuh ya 3 meter lah, ya. Galah yang dipakai untuk apa? Mendodos sawit ya. Atau istilahnya egrek ya. Itu ya, 3 meter. Artinya kalau kata Syekh Al-Utsaimin, begitu juga Syekh bin Baz, sekitar 15 atau 20 menit setelah awal matahari terbit. Itu ya. Dilarang salat ketika itu, dan ketika hina yaqumu qa'imuz zahirati hatta tamila syams, ketika matahari berada pas di atas kepala kita, 12 pas gitu ya, atau ketika tidak ada bayangan sampai condong ke arah barat sedikit, dan ketika matahari akan terbenam, ketika matahari terbenam, dilarang kita melakukan sholat di situ, karena biasanya orang-orang di luar Islam banyak yang melakukan ibadah penyembahan pada momen-momen itu, ya. Kemudian juga waqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illatan nahyi 'anis salati fi hadhihi al-awqat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah jelaskan apa alasan-alasannya ketika dilarang salat pada waktu-waktu tertentu, ya. Wa yustasna min hadha an-nahyu wa yustatna min hadha an-nahyi zamanun wa makan. Dan ada pengecualian dalam larangan ini, misalnya yang berkaitan dengan zaman, waktu, dan berkaitan dengan tempat.
Misalnya disebutkan fa'indal istiwa'i yaumal jumu'ah liqaulihi la yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ati fayatatahharu man istata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnin aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnain thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imamu illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Jadi ada pengecualian-pengecualian. Misalnya pada hari Jumat tidak ada larangan untuk melakukan sholat sekalipun pada waktu tengah hari tadi. Jadi silakan mulai antum datang ke masjid, sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, silakan. Itu pengecualiannya. Pada hari Jumat tidak ada batasannya. Silakan antum, silakan kita sholat mutlak misalnya. Sholat sunnah 2 rakaat sebanyak mungkin. Sebagian ulama membatasinya sampai 12 rakaat. Sebagian lagi mengatakan tidak ada batasannya. Baik. Sampai imam berbicara di mimbar. Itu diantara batasannya. Ada juga tempat di mana larangan ini tidak berlaku. Di mana itu? Ketika di Mekah. Ketika kita berada di sekitaran Masjidil Haram, zadahullahu ta'ala tasyrifan wa ta'ziman, fala tukrahus salatu fiha fi syai'in min hadhil awqat. Maka tidak ada salat yang makruh pada waktu-waktu yang telah disebutkan tadi. Ketika kita di Mekah, mau jam berapapun Bapak datang ke haram, ke pelataran dekat Ka'bah, gitu ya, silahkan sholat sebanyak-banyaknya. Mau itu dekat matahari terbenam, matahari terbit, tengah hari, tafadhol kita sholat sebanyak-banyaknya. Baik. Sebagaimana Nabi katakan kepada Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait wa shalla ayyata sa'atin min lailin aw nahar. Jangan kalian larang orang untuk melaksanakan sholat di tempat ini. Ya, silakan mereka melakukan sholat kapan saja yang mereka kehendaki. Nah, jadi ini ikhwah fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, pengecualian ketika kita berada di Makkah, khususnya sebagian ulama mengatakan di haram, ya, pelataran haram, maka tidak ada batasan seseorang dalam melaksanakan ibadah sholat. Waktu-waktu yang 3 tadi itu tidak berlaku. Ya. Was-salatul manhiyu anha fi hadhihi al-awqat hiya salatut tatawwu'il mutlaq alladzi la sababa lah. Yang terlarang itu adalah salat mutlak yang tidak ada sebabnya di waktu-waktu yang telah kita sebutkan. Adapun kalau kita mengqadha yang terluput dari kita boleh. Misalnya dia belum zuhur dan asar, dia terbangun sekitar jam 5. Kan dekat terbenam matahari itu, karena maghrib sekarang 5.10. Dia terbangunnya di jam 5 itu. Posisi belum zuhur, belum asar. Maka kalau seperti ini keadaannya, silahkan dia langsung kerjakan sholat. Walaupun di waktu yang hukum asalnya terlarang kan Pak. Tapi dia belum mengqadha sholatnya, maka silahkan fal yusalliha. Pak, di situ maksudnya kata para ulama disegerakan. Maka langsung kerjakan sholat ketika dia ingat. Ya, jadi demikian. Begitu dia lupa, maka dia kerjakan. Begitu juga disebutkan kama tajuzu sholatu aqibal wudu'i fi ayyi waqtin kana. Sebagaimana dibolehkan kita sholat sunnah wudu kapan saja kita selesai berwudu. Walaupun Bapak selesai berwudunya sore hari, silakan setelah itu sholat sunnah wudu 2 rakaat. Boleh pada setiap keadaan. Dan menjaga wudu, kemudian sholat sunnah setelah wudu, ini diantara amalan yang menyebabkan Bilal dijamin masuk surga. Pernah suatu ketika
Nabi mendengar, kata beliau, sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku mendengar terompah kakimu, langkah kakimu ada di surga, wahai Bilal. Apa amalan yang sering engkau lakukan? Maka kata Bilal, ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw nahar illa sallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalli. Ya Rasulullah, setiap kali saya berwudu malam hari atau siang hari, maka saya salat wudu, salat sunnah wudu setelah itu. Semampu saya, sebanyak yang aku mampu, kata Bilal. Ya, jadi beliau termasuk menjaga toharohnya, menjaga wudunya, dan senantiasa sholat sunnah wudu. Menandakan bahwa tidak ada larangan, tidak berlaku larangan ini, gitu ya. Karena itu merupakan namanya sholat zawatul asbab, sholat yang memiliki sebab-sebab. Apalagi kondisinya darurat, Pak. Misal ada orang yang kecelakaan, qadarullah dia meninggal, harus disolatkan, dikebumikan sore hari ini juga. Tidak perlu tunggu yang lain, mungkin tubuhnya ada yang ya hancur atau bagaimana, harus dikuburkan sore ini juga. Itu kan darurat ya. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Kondisi darurat membolehkan yang hukum asalnya haram, terlarang, tapi karena darurat harus dikebumikan, harus disolatkan pada momentum itu, waktu itu, maka segerakan. Ya, baik. Wa tajuzu tahiyatul masjidi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukum al masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Dan boleh juga salat tahiyatul masjid. Kapan saja dia masuk masjid, silakan dia salat tahiyatul masjid. Dalam sebuah hadis dikatakan, apabila seorang di antara kalian masuk masjid, jangan dia langsung duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Ya. Nah, ini perlu untuk kita fahami. Jadi masuk ke majelis ilmu, silakan sholat 2 rakaat dulu. Ya, itu sholat tahiyatan lil masjid, penghormatan untuk masjid. Wallahu a'lam. Berikutnya dikatakan, an-nahyu 'anit tatawwu'i ba'da tulu'il fajri wa qabla salatis subhi. Ada larangan tentang salat sunnah setelah terbitnya fajar atau sebelum salat subuh. Kita baca dulu. Dari Yasar Maula Ibni Umar, dia mengatakan, Ibnu Umar melihat saya dan saya sedang sholat setelah terbit fajar. Maka dia mengatakan, ya Yasar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina wa nahnu nusalli hadhihi as-salah. Faqala liyuballigh syahidukum ghaibakum la tusallu ba'dal fajri illa sajdatain. Ya. Sampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir, janganlah kalian sholat setelah sholat subuh kecuali 2 sujud. Ya, cuman itulah Pak, yang namanya fikih. Ini banyak pendapat dan banyak khilaf. Ya, yang pernah kita sampaikan. Dalam masalah tasyahud saja, kapan kita mengangkat tangan atau bagaimana modelnya, ada 70-an pendapat ulama di situ. Jadi, fikih ini sangat luas. Dan kebetulan yang kita pelajari ini al-wajiz, maknanya itu adalah ringkas, simple. Jadi beliau di sini tidak menyebutkan khilaf para ulama, tidak menyebutkan pendapat-pendapat mazhab, ya. Makanya sangat ringkas sekali pembahasannya di sini. Padahal sebenarnya ada kondisi-kondisi yang membolehkan seseorang sholat setelah subuh. Ya, apa misalnya seseorang yang terbiasa sholat sunnah fajar, tapi hari ini misalnya dia telat. Dia datang ke masjid, udah sholat berjamaah, udah ditegakkan sholat subuh berjamaah.
posisinya dia belum sholat sunnah fajar nih, atau belum tahajud, gitu ya. Maka dalam kondisi yang seperti ini, sebagian ulama mengatakan boleh dia qadha sholat sunnah fajarnya itu. Begitu dia sholat subuh, begitu bapak sholat subuh, kerjakan sholat sunnah fajar 2 rakaat. Sebagian ulama mengatakan ini boleh, dan ana lebih condong kepada pendapat itu. Apabila dia biasa sholat sunnah fajar, ya kan? Qadarullah ya, kita juga kadang terlambat kita bangun udah azan, atau kita bangun sudah qomat, kita datang ke masjid orang udah sholat, kita belum sholat sunnah fajar. Maka selesai sholat subuh boleh kita qadha sholat sunnah fajar itu. Di antara alasannya kata para ulama, Nabi tidak pernah meninggalkan sholat sunnah fajar la safaran wala hadaran wala muqiman. Tidak dalam keadaan safar maupun dalam keadaan mukim, tetap Nabi sholat sunnah fajar. Tetap Nabi sholat witir. Witir minimal berapa? 1 rakaat. Sekalipun misalnya, alhamdulillah misalnya si fulan biasa sholat witir, tapi malam ini dia telat bangun. Dia bangun orang sudah sholat di masjid, dia datang ke masjid sudah yang ada sholat subuh. Setelah itu boleh dia qadha. Bahkan Nabi pernah mengqadha qiyamul lailnya di waktu duha. Nabi qadha 10 rakaat atau 12 rakaat dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi fikih ini kan apa ya? Fikih itu secara bahasa kan al-fiqhu lughatan ma'nahu al-fahm. Al-fahmu, pemahaman. Tidak semua orang pemahamannya sama. Ada kadang satu hadis cara memandangnya berbeda, tingkat pemahamannya berbeda. Makanya fikih ini kita lebih kedepankan, kita berlapang dada pada perbedaan-perbedaan yang ada, selama memang ada dalil yang menjelaskan tentang itu. Ya. Nah, jadi kita dilatih untuk berlapang dada menurut pendapat mazhab ini selama mereka menggunakan dalil-dalil yang syar'i. Begitu. Ya. Jadi ini harus kita biasakan di dalam pembahasan fikih, memang demikian. Maka kita diskusi terbuka misalnya kan, dalam pembahasan ini mungkin ada pendapat yang lain. Pernah suatu ketika Imam Asy-Syafi'i adu argumentasi dengan gurunya Imam Al-Hasan. Sangkin interaktifnya perdebatan itu, Pak, disebutkan sampai kancing baju copot. Ini bukan gulat ya, enggak, debat. Sangkin apanya nih, sangkin interaktif begitu kan. Dan enggak ketemu, benang merahnya enggak ketemu. Terus berbeda pendapat, tapi dengan lapang dadanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Ama yasluhu bina an nakuna ikhwanan mutahabbin wa illam nattafiq. Tidak bolehkah kita menjadi saudara yang saling menyayangi walaupun kita tidak sepakat dalam beberapa pendapat? Nah, ini Masya Allah kan. Ya, masalah fikih ini memang luar biasa. Kita harus membiasakan diri untuk berlapang dada. Sekalipun misalnya nanti ada disebutkan ini pendapat yang kuat menurut ulama ini, bisa jadi pendapat yang kuat ini menurut pandangan yang lain dia lebih menguatkan pendapat yang lain, seperti itu kan. Seperti masalah kunut misalnya. Ini perdebatan dari zaman dulu. Ya kan? Yang tidak ada habis-habisnya sampai sekarang. Ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya kan? Dan Ibnu Hajar Al-Haytami ini termasuk ulama yang sangat ketat dalam mengoreksi hadis. Sampai mereka diberi gelar Amirul Mu'minin fil hadis. Ada ulama yang mendhaifkan tentang kunut subuh gitu kan. Karena adalah nama seseorang yang dia ini bermasalah, tidak thiqah. Sementara Ibnu Hajar Al-Asqalani yang beliau ini sangat ketat
dalam mengoreksi sanad-sanad dan orang-orangnya, malah dia merekomendasi si fulan ini begitu. Jadi ya sudah, lebih baik walaupun misalnya kita lebih condong kepada pendapat bahwa kunut subuh itu tidak ada berdasarkan hadis yang lemah. Kalau ada orang yang menguatkannya, ya kita nggak bisa katakan dia berbuat bid'ah, begitu ya. Jadi ya sudah, mau bagaimana lagi? Ini perkara-perkara yang memang sejak dulu para ulama berbeda pendapat. Ya, jadi itu dia jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Dalam masalah fikih ini seperti itu memang. Tapi kalau dalam masalah akidah itu dalil-dalilnya secara jelas qat'i disebutkan gitu ya. Kalau ada orang yang berpemahaman misalnya menyimpang dari akidah yang sahih, nah ini jelas-jelas satu kesalahan yang perlu diingatkan. Misalnya dia meyakini Allah menyatu di tubuh manusia, ini bahaya pemahaman seperti ini. Pemahaman Syekh Siti Jenar gitu kan. Manunggaling kaulo, yang ujungnya apa? Dia nggak sholat. Karena meyakini Tuhan itu menyatu di tubuh manusia, kalau mau sholat menyembah siapa? Kan bahaya nih kalau seperti itu. Nabi aja yang udah dijamin masuk surga, tidak ada fase dalam kehidupan beliau bilang saya udah boleh nggak sholat. Ketika sakit Nabi tetap minta diwudukkan. Ketika pingsan Nabi sadar minta diwudukkan, minta untuk agar beliau tetap bisa mengerjakan ibadah sholat. Wallahu a'lam. Ya, jadi seperti itu. Dikatakan juga an-nahyu 'anit tatawwu'i idza uqimatis shalah. Larangan melakukan sholat sunnah ketika sudah iqamat. Dari Abu Hurairah dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis shalatu fala salata illa al-maktubah." Kalau sudah ditegakkan qomat, maka tidak ada sholat kecuali sholat yang wajib. Ya, kita contohkan ketika misalnya nih kita lagi sholat sunnah. Rokaat keberapa? Rokaat pertama atau rokaat kedua, Bapak sedang berdiri, lalu muazin qomat ya, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Apa yang kita buat? Kita batalkan sholat. Tunggu lagi berdiri, qomat, dah batalkan, langsung masuk ke shaf. Atau ada cara kedua kata para ulama, boleh kita salam di posisi itu. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, batalkan, lalu kita masuk ke shaf. Ya, apa dalil mereka? Karena menurut sebahagian penutup sholat adalah salam. Ya, maka tetap salam. Walaupun sebenarnya tidak salam, tidak apa-apa. Yang penting fala salata illal maktubah. Tidak ada lagi sholat kecuali sholat wajib. Ini kadang-kadang kita lihat, udah ada jamaah ini, mereka masih sholat sunnah aja, dibantainya sampai selesai. Kadang ya pakai jubah, pakai sorban juga. Cuma ya itu Pak, belum tentu dia berilmu. Ya, jadi ini jelas hadisnya kan. Idza uqimatis shalah fala salata illal maktubah. Kalau sudah diiqamatkan sholat, maka nggak ada lagi sholat kecuali sholat wajib. Ini tidak. Imam udah Allahu Akbar, sholat aja. Bahkan yang pernah ana saksikan juga di beberapa, termasuk di sini, ada orang-orang yang ketika udah sholat subuh nih, udah rakaat pertama atau rakaat kedua, dia datang sholat sendiri. Kita nggak tahu nih sholat apa. Allahu Akbar, sholat dia. Mungkin misalnya kemungkinan pertama itu sholat sunnah fajar, boleh nggak dikerjakan? Enggak lah, karena udah ada jamaah sholat wajib subuh. Kalau kemungkinan kedua, kita katakanlah mungkin ini udah rakaat kedua, dia sholat subuh sendirian, maka sia-sia, artinya rugilah. Udah datang ke masjid, masa sholat sendiri, ya kan? Jadi kita nggak tahu ini sholat apa mereka ini. Kalau itu sholat sunnah sebenarnya nggak boleh menyelisihi syariat. Karena kalau sudah ada jamaah, ya udah dia masuk ke dalam jamaah. Walaupun dia masbuk di rakaat kedua, di tahiyat akhir, masuk aja.
Ini tidak, mereka sholat sendiri. Sholat sunnah mungkin gitu kan, tapi sebenarnya nggak boleh. Kapan sholat sunnahnya? Ya udah dia sholat subuh berjamaah, selesai dia salam, baru naik lagi dia qadha sholat sunnah fajarnya. Ya, itu yang seharusnya. Dan yang dilarang itu juga, walaupun tetap itu ada khilaf, ada 2 jamaah dalam satu momen di dalam masjid. Sudah ada, tapi di sini anak rasa jarang lah dilakukan, karena biasanya lebih paham lah mereka ya. Biasa kalau ada jamaah mereka gabung. Ini tidak, kadang ini lagi ada nih jamaah mukim udah selesai. Ada berapa orang yang masbuk sholat berjamaah mereka di sini. Ini masih ada, dia buat jamaah lagi. Ini dilarang. Baiknya gabung saja atau tunggu mereka selesai baru buat baru jamaah yang baru. Ya, ini diantara adab-adabnya. Baik. Kemudian ikhwah fiddin, azani Allah wa iyyakum. Berapa menit lagi? 15. Berapa menit, Pak? Untuk asar 20 menit lagi ya. 18. Baik, disebutkan ada tempat-tempat yang kita dilarang sholat padanya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, aku diberikan keistimewaan daripada nabi-nabi yang lain dengan 6 perkara. U'titu jawami al-kalim. Aku diberikan jawami al-kalim. Itu ucapan yang singkat tapi maknanya sangat padat. Ya. Jadi Nabi berucap dengan ucapan yang pendek tapi fawaidnya, manfaatnya sangat besar. Ya, misalnya pernah Nabi katakan la darara wa la dirar. Tidak boleh mencelakai diri sendiri dan tidak boleh mencelakai orang lain. Ini kan singkat kan, Pak? Tapi fawaidnya pada kasus-kasus yang sangat banyak, ini kaidah sangat penting sekali. Karena kadang ada orang yang ngeyel, dia bilang, coba Ustaz datangkan dalil kalau rokok itu haram. Dia mau minta misalnya haram, misalnya merek rokoknya disebutkan. Ada nggak dalam Al-Quran? Nggak ada lah. Tapi ada kaidahnya kan? Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kalian bawa diri kalian kepada kebinasaan misalnya. Atau dalam hadis la darara wala dirar. Jadi ini jawami'ul kalim seperti itu. Nabi ngomong singkat tapi fawaidnya sangat padat sekali. Wa nusirtu birru'bi. Aku diberikan pertolongan ketika ada jihad, orang-orang non-muslim itu sudah ketakutan sebulan sebelum terjadinya jihad tersebut. Dihalalkan bagiku ghanimah, harta rampasan perang. Sementara umat-umat sebelumnya itu tidak halal bagi mereka. Dan dijadikan bagiku bumi ini sebagai tempat sujud dan suci, di mana saja seorang mendapatkan waktu sholat hendaknya dia sholat. Dan Nabi diutus untuk seluruh manusia, sementara nabi-nabi sebelumnya hanya kepada kaumnya saja. Ya, ini diantara keistimewaan beliau. Artinya di bumi ini secara umum kita boleh melakukan sholat. Namun ada tempat-tempat yang kita dilarang melaksanakan sholat. Di antaranya kuburan, ya, toilet, kemudian kandang onta, itu kita dilarang sholat di tempat itu. Kalau di kuburan yang dikecualikan adalah sholat jenazah. Ketika seseorang telat melaksanakan sholat jenazah dan dia mau mengerjakan sholat jenazah, maka diperbolehkan baginya mengerjakan sholat jenazah di pekuburan. Kita takziah nih Pak, kita telat, kita datang
Ya, setelah mungkin 3 hari, 1 pekan, sebagian membatasinya 1 bulan. Kita datang, kita mau sholat jenazah di kuburan si fulan itu, maka sebagian besar ulama membolehkannya. Dalilnya ada hadis riwayat Bukhari, waktu itu Nabi pulang dari jihad di kota Madinah. Nabi tanya, mana ini tukang sapu Masjid Nabawi? Seorang wanita kulit hitam. Para sahabat mengatakan dia telah wafat ya Rasulullah dan sudah dikebumikan di Baqi'. Lalu Nabi habis maghrib itu juga datang ke kuburan wanita itu, lalu Nabi sholat jenazah di kuburan. Dan itu terjadi, dilakukan sama Nabi, artinya itu sunnah fi'liyah, hadis dari perbuatan Nabi, contohnya dari langsung praktek perbuatan Rasulullah, maka boleh. Antum telat takziah mungkin kan, ada keluarga kita yang wafat di Indonesia, kita baru bisa cuti 1 pekan setelahnya atau 1 hari setelahnya. Setelah itu kita mau sholat jenazah di kuburannya, silahkan. Ya, gimana sholat jenazah? Ya, seperti biasa. Antum misalnya nih, katakanlah sana kiblat ya, berarti kan dia begini posisinya kan, kepalanya ini menghadap kiblat. Kita sholat di arah sini. Kalau laki-laki jenazahnya, Allahu Akbar. Kan sholat jenazah la ruku'a fiha wala sujud, enggak ada sholat ruku dan sujud, kan enggak ada. Sholat gitu. Allahu Akbar, Al-Fatihah, kemudian sholawat, kemudian Allahumma ghfir lahu, kemudian takbir keempat itu khilaf. Sebagian pengikut mazhab Hambali berpendapat tidak ada bacaan, sebagian lagi berpendapat boleh kita baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman sampai akhir. Baru salam. Boleh kita lakukan itu. Ya? Baik. Jadi itu jamaah sekalian. Jadi boleh seseorang sholat di kuburan kalau itu sholat jenazah. Ya. Jadi ini keistimewaan Nabi. Ada 6. Nabi diberikan jawami'ul kalim. Ucapan Nabi biasanya singkat, tapi sangat banyak sekali manfaatnya. Ya, apalagi misalnya yang bisa jadi kaidah dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Rasul katakan innamal a'malu binniyat. Ya, amalan itu sesuai dengan niat. Ini kan mencakup banyak sekali permasalahan. Ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Atau kata Nabi misalnya la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah misalnya kan. Jadi banyak permasalahan yang terkandung di dalamnya. Baik. Beda sama kita, ngomongnya banyak enggak ada faedahnya. Apa istilahnya sekarang? Yaping katanya. Nah, banyak kali bertele-tele. Ya. Jadi tapi nggak banyak faedahnya. Baik. Dan juga kaum muslimin diberikan pertolongan. Ketika misalnya mau ada jihad, itu 1 bulan sebelum terjadinya jihad, orang-orang musyrikin udah gemetar, nggak bisa tidur, takut. Itulah izzah Islam pada saat itu. Kata Umar bin Al-Khattab, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Famahma bataghaina al-izzata min ghairil Islam adzallana Allah. Kami adalah sekelompok kaum yang Allah muliakan karena Islam. Kalau kami cari kemuliaan di luar Islam, Allah akan hinakan kami. Dan kita mulia, Pak, karena kita beragama Islam. Bukan Islam mulia karena keberadaan kita, tidak. Kita mulia karena kita beragama Islam. Ya. Ini yang disampaikan sama Umar bin Al-Khattab dalam sebuah asar. Lihat, orang-orang bilang bahwa Nabi Muhammad itu sebentar saja, dia nggak akan diingat, nggak akan lama dia diingat. Itu sama kata-kata orang kafir, ya. Tetapi nyatanya sampai sekarang orang mengingat Nabi Muhammad, perjuangan beliau dan
termasuk orang yang berpengaruh nomor 1 di dunia. Orang non Arab pun tetap tahu karena mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendengarkan azan, karena terdengar, karena mereka mengucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itu ikhwah fiddin azani Allah wa iyyakum. Mungkin untuk pertanyaan nanti kita lanjut ya, digabungkan setelah asar. Di antara juga yang disebutkan ghanimah, harta rampasan perang halal bagi kaum muslimin. Dan bumi ini boleh dijadikan sebagai tempat sujud. Ya, kecuali ini tadi ada hadis, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Inni anhaakum an dzalik. Dilarang kita salat di tempat yang ada kuburannya, masjid yang ada kuburannya. Gimana Masjid Nabawi Ustaz? Itu hukum asalnya rumah Nabi tidak masuk dalam areal Masjid Nabawi. Kalaupun sekarang masuk itu sudah ditembok lapis 3 supaya orang-orang tidak langsung melihat mengarah ya, melihat ke kuburan Rasulullah. Kemudian juga al-ardu kulluha masjidun illal maqbarata wal hammam. Bumi ini seluruhnya adalah tempat sujud kecuali kuburan dan toilet. Ya, jadi kita kapanpun mau istighfar di mana saja boleh. Kapanpun mau sujud di mana saja boleh, hukum asalnya. Ini keistimewaan Islam. Sementara ada agama yang kalau mau taubat harus mandi di sungai tertentu. Artinya apa? Yang masuk surga orang yang dekat sungai itu aja. Misal orang yang dari Indo mau taubat, dia mau menghapuskan dosa, suka ke sungai itu. Nah, kita nggak sebut mereknya, bahaya nanti. Kan? Berarti apa? Yang ahli surganya dekat-dekat itu tiap hari mandi, minus pun dosanya mungkin gitu kan? Baik, bahaya. Enggak, Islam dimanapun kita boleh sujud, dimanapun kita boleh sholat, bisa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian lagi melakukan tebusan dosa. Berarti orang yang paling kaya, yang paling dijamin surga. Berapapun dosanya, kalau dia punya duit bisa ditebus. Waliyadzubillah. Ya. Dan yang terakhir jamaah sekalian, Nabi katakan la tusallu fi mabarikil ibil fa innaha minasyayatin, wa su'ila 'anis salati fi marabidil ghanami fa qala sallu fiha fa innaha barakah. Itu dilarang salat di tempat di kandang unta ya. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Mungkin permasalahan bab salat ini sangat banyak ya. Mungkin beberapa pertemuan akan kita selesaikan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.